Halo, selamat datang di mata kuliah rangkaian listrik dengan saya Bulia. Kali ini kita akan bahas tentang teorema Thevenin dan transfer daya maksimum. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teorema Thevenin dan transfer daya maksimum. Nah, teorema Thevenin ini apa? Teorema Thevenin itu menyatakan bahwa rangkaian linier yang memiliki dua terminal terhubung ke beban dapat disederhanakan hanya terdiri dari sebuah sumber tegangan yang dirangkai seri dengan sebuah tahanan ekuivalennya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan dua terminal? Nah, dua terminal terhubung ke sebuah beban. Nah, ini sirkuit linier yang dimaksud. Ini adalah rangkaian linier yang dimaksud. Di sini ini adalah rangkaian linier yang dimaksud. Ini adalah sirkuit linier A, sedangkan yang dimaksud dua terminal di sini adalah A dan B. Sedangkan terhubung ke beban di sini adalah sirkuit B. Bisa diekuivalenkan menjadi satu sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan tahanan ekuivalennya. Di sini V Thevenin dan R Thevenin. Nah, itu terhubung ke beban yaitu RL. Di situ adalah resistor dari load gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan rangkaian linier di sini ada contohnya. Itu adalah sebuah rangkaian linier. Ada sumber tegang arus, sumber catu daya arus sama sumber tegangan bebas ya. Yang terhubung ke beberapa resistor, ada 5 ohm, ada 10 ohm dan RL-nya di situ berarti yang ditanyakan di soal yaitu 5 ohm di paling kanan. Nah, rangkaian Thevenin ini biasanya dapat dimanfaatkan untuk mencari transfer daya maksimum. Jadi ini hubungannya di sini adalah nantinya akan dimanfaatkan buat mencari transfer daya maksimum. Nah, di sini misalkan ibu punya dua HP ya, HP 1 sama HP 2. Mau ibu konekkan ke sebuah power bank, di situ port USB-nya ada 2 gitu ya. Jadi dihubungkan sebuah HP yang identik ya. Jadi ini sifatnya dia identik. Identik dalam artian di sini kapasitasnya sama, kemudian mereknya sama, semuanya sama gitu. Terhubung ke sebuah power bank itu dengan 2 channel port channel gitu. Ternyata charging time-nya itu tidak sama meskipun C awalnya sama. Nah, apa yang menyebabkan ini tidak bisa mentransfer daya maksimum ke sebuah HP? Karena ternyata R-nya tidak sama antara HP 1 dengan HP 2. Nah, ini bisa kita pelajari dengan tadi gimana kok nggak bisa dapat transfer daya maksimum, atau gimana sih seharusnya sebuah sirkuit bisa mentransfer daya maksimum atau mencatu daya secara maksimum. Di sini ada hasil eksperimentalnya dari Thevenin ya. Ini sumbu X itu adalah variasi dari R bebannya, kemudian Y-nya adalah daya. Di situ misalkan buktikan, kalau kalian lihat dari grafik ya, transfer daya maksimum kurva di situ adalah terjadi ketika titik puncaknya Pmax-nya itu adalah Pmax, di mana RL-nya akan sama dengan R Thevenin. Jadi di sini puncak di sini itu terjadi ketika RTH-nya sama dengan si bebannya. Nah, kalau kita mau membuktikan ini, sebenarnya kalau untuk optimal, titik optimal di sini syaratnya pasti turunan pertamanya akan sama dengan 0. Nah, berarti kita tinggal aja cari turunannya dari persamaan tersebut, tapi sebelumnya kita harus cari persamaan powernya dulu dari rangkaian Thevenin ini. Nah, di sini kan berarti sama dengan I kuadrat RL ya, R load itu yang paling kanan. Nah, I-nya itu adalah V Thevenin kuadrat. Nah, arus itu kan kalau seri berarti arus yang di R Thevenin sama yang di RL itu besarnya sama, berarti ini I total ya. Jadi tinggal RL ditambah R Thevenin dikuadratkan. Nah, kita cari dP per dRL-nya harus sama dengan 0. Apakah betul di situ nanti kita dapat R Thevenin sama dengan R load-nya gitu ya. Nah, di situ bentuk ininya persamaannya
U per V ya, berarti U-nya itu adalah V Thevenin kuadrat dikali RL, maka turunan pertamanya tinggal VTH kuadrat. Sedangkan V-nya di sini adalah RL ditambah RTH kuadrat. Berarti di sini RL ditambah RTH kuadrat. Nah, berarti V aksennya berarti otomatis 2 RL ditambah RTH dikali turunan yang di dalam kurung 1 ya. Gitu. Nah, untuk cari D P per DRL, yaitu turunan pertamanya sama dengan 0, berarti itu untuk bentuk U per V, otomatis tinggal kita pakai teorema yang U per V ya. Kalau cari turunan U per V berarti sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan aja itu nilai U dan V-nya di situ. U aksennya ada VTH kuadrat ya. Kemudian U aksen V, V-nya adalah RL ditambah dengan RTH kuadrat. Itu adalah U aksen V. Kemudian minus U. U-nya adalah VTH kuadrat dikali dengan RL. Itu adalah V ya. Dibagi dengan apa? V kuadrat. Berarti RL ditambah RTH kuadrat dikuadratkan lagi ya kan, karena V dikuadratkan. Tuh U-nya itu. Nah, ini ada VTH kuadrat, ada bentar, ini kurang V aksen ya. V aksen kan, yaitu bersamanya V aksennya belum dimasukkan, yaitu 2 dikali RL ditambah RTH. Nah, itu di ruas kanan kiri ada RL plus RTH semuanya, berarti bisa kita coret sama yang di bagian bawah ya. Yang bawah berarti masih ada 1 ditambah 2, berarti ada 3 ya. Yang atas tinggal 1 yang di sisi paling kiri. Berarti ya udah tinggal kita ini aja, sederhanakan aja untuk kasus di sini. Berarti tinggal VTH kuadrat dikali RL plus RTH minus 2. Minus 2. Oke, VTH-nya kita keluarkan. Jadi ini kurungnya nanti kita keluarkan. Minus 2 RL per RL ditambah dengan RTH kuadrat. Pangkat 3 ya. Ini sama dengan 0, berarti itu kan tinggal dikalikan 0 ini konstannya, nilainya sama dengan 0. Yaitu ketika RTH di puncak itu sama dengan 0. Nah, di sini berarti tinggal RL ditambah RTH minus 2 RL sama dengan 0. Berarti apa artinya? RL kurangi 2 RL, tinggal RTH minus RL sama dengan 0. Berarti tinggal RTH sama dengan RL. Terbukti. Berarti transfer daya maksimum terjadi ketika syaratnya adalah RL-nya resistor load-nya akan sama dengan R Thevenin. Selanjutnya kita bahas soal UTS tahun 2018. Di sini kalian disuruh menentukan berapa I-nya yang lewat di 5 ampere dengan teorema Thevenin. Nah, sebenarnya soal ini pernah kita bahas di chapter sebelumnya, itu menggunakan menggunakan knot mesh dan superposisi. Tapi kali ini kita pakai metode lain, yaitu metode Thevenin, gimana kita akan buat dia ekivalen dengan sebuah sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah R Thevenin. Kemudian di sini ada RL, itu RL-nya itu diganti sama R yang dicari di soal ya. Variabel yang dicari di situ kan current di mana? Di 5 ampere. Berarti RL-nya yang 5 ampere. Pertama kita hitung RTH dulu. Nah, kita hitung RTH dulu di sini, yaitu syaratnya gimana? Kalau ketemu sumber arus harus diubah dalam keadaan open circuit. Kemudian kalau sumber tegangan berarti diubah ke keadaan short circuit gitu ya. Oke, berarti untuk rangkaian ini yang 8 ampere kita ubah keadaan ke
open circuit berarti tidak mungkin ada arus lewat di situ. Kemudian langkah kedua untuk cari R Thevenin, 5 ampernya harus dilepas ya, di titik AB yang dilepas. Kemudian tinggal terhubung 10 ampere sama 5 ampere, di situ dibentuk short circuit, berarti tinggal kabelnya aja. Tuh, tapi di situ digantikan dengan hambatan dalamnya 0 ohm. Ya kan ya. Kalian disuruh cari R Thevenin itu adalah yang ada di titik sini, di titik AB. Berarti di situ kalau kalian lihat si R ekivalen dari rangkaian ini, ketika kalian cari R Theveninnya, tinggal paralel 0 dengan 10, berarti 0 kali 10 dibagi dengan 10 tambah 0, 0. Berarti tinggal R Theveninnya seri antara 0 ohm dengan 5 ohm. Kalau rangkaiannya di seri, berarti R Theveninnya tinggal 0 ditambah 5 ohm. Berarti R Theveninnya nilainya adalah 5 ohm. Jadi ini 5 ohm ya R Theveninnya. Kemudian langkah kedua, karena kita udah dapat R Theveninnya 5 ohm, langkah selanjutnya kita cari V Theveninnya. Ya. V Theveninnya kita hitung, V Theveninnya itu adalah kalau V Thevenin tinggal dilepas aja ya, ininya di titik AB-nya yang dicari, itu namanya, hambatannya dilepas, kemudian tetap sumber tegangan sama sumber arusnya tetap ada, intinya tinggal dibuat open circuit yang titik AB yang mau dihitung V Theveninnya. Kita mau cari V Thevenin. Dan di sini terhubung dengan resistor 10 ohm. Kemudian di atas ada sumber tegangan 15 volt ya. Ini 10 ohm, ini 5 ohm, kemudian ini 8 ampere, di atas ada 15 volt. Nah, ini simpel. Kalau misalkan ini ada paralel tegangan 15 volt, berarti dia artinya tegangannya siapa? 10 ohm ya. Berarti kalau ngitung voltage di sini tinggal udah ikutin arus yang 8 ampere aja. Kita buat pakai metode mesh ya. Berarti itu 15 volt adalah voltage dari 10 ohm. Berarti 10 ohm udah tahu kita voltage-nya. Berarti tinggal pakai analisis mesh, di situ jumlah total pada loop tertutup akan sama dengan 0. Tapi kita mau cari yang di sini di titik AB. Berarti langsung aja minus berapa? Minus 15 volt, yaitu karena kan kita ketemu paling ujung kutub negatif. Kemudian ditambah dengan berapa? Nah, current-nya itu kan seri dengan yang 5 ohm ya. Berarti itu minus 15 volt ditambah itu current ngitung yang 5 ohm. Berarti langsung 5 kali 8 itu langsung V Thevenin. Berarti V Theveninnya sama dengan 5 kali 8 40 kurangi 15 25 volt. Berarti udah ketahuan di sini 25 volt. Nah, sekarang kalian disuruh cari arus yang ada di 5 ohm di sini. Kan kalian tugasnya disuruh cari arus ya. Berarti arusnya sama dengan V Thevenin dibagi, nah itu kan di seri, berarti arusnya tinggal arus total R Thevenin ditambah dengan R yang ditanya current-nya, berarti 5 ohm ya. 25 dibagi 5 plus 5 sama dengan 25 per 10 sama dengan berapa? Dibagi 5 berarti sama dengan 5 per 2 ya. 25 per 10 di situ adalah sama dengan 5 per 2 ampere ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Ini adalah UTS yang tahun 2017. Nah, tentukan rangkaian pengganti Thevenin pada titik AB dan berapa nilai resistansi RL-nya supaya terjadi transfer daya maksimum. Pertama, kalau kalian ketemu sumber arus, kita buat open circuit. Kalau sumber tegangan, dibuat short circuit. Pertama kita cari R Theveninnya dulu ya. Ingat di sini semuanya satuannya berbeda, ada yang miliampere, ada yang kilo ohm. Pertama, kita cari R Thevenin, yaitu berarti kita lepas semuanya, matikan semua sumber tegangan bebas. Berarti itu sumber arus diganti open circuit. Kemudian 10 kilo ohm itu
Tetap ya, karena yang ditanyakan yang RL yang di titik AB, berarti nanti tinggal kita lepas gitu. Tapi ingat di situ ada 10 volt ya, kita gantikan dengan R dalamnya, yaitu berapa R dalamnya untuk keadaan short circuit 0 ohm. Nah, itu kita tinggal cari R Thevenin pada rangkaian ini, rangkaian ekivalennya berapa R Theveninnya. Kalian bisa lihat di sini 10 kilo ohm sama 0 ohm itu kan di seri ya, berarti tinggal dijumlah aja kan ya. Berarti R Theveninnya adalah paralel antara 10 kilo ohm dengan 10 kilo ohm. Kenapa? Karena yang seri kan 10 tambah 0 10 ya. Berarti tinggal kita cari 10 kilo ohm dikali 10 kilo ohm dibagi dengan 10 tambah 10 ya. Berarti sama dengan 100 dibagi dengan 20 kilo ohm. Berarti artinya tinggal berapa? 5 kilo ohm. Nah, ini adalah si R Theveninnya. Kemudian langkah selanjutnya kita mau cari apa? Setelah R Thevenin kita cari VTH, V voltage Theveninnya. Untuk soal di sini V Thevenin yaitu tetap nyala ya, kecuali yang titik AB dilepas ya. Itu langkah-langkahnya. Pertama kita cari ngelepas si yang R load-nya dulu ya buat rangkaian VTH ini. Ini semuanya sumber bebas ya. Bentar, ini kok kayak nggak kelihatan. Ini enaknya kita gunakan analisis node, berarti di sini kita ground-kan aja 0 ya di bawah. Node-nya berarti di sini karena ada super mesh tuh di bawah, berarti node-nya cuma satu ya. Super mesh 10 volt itu di resistor berapa? 10 kilo ohm. Nah, rangkaian untuk cari VTH itu ada kayak gini, tinggal RL-nya dihapus. Kalau di papan ya enak ya, tinggal dihapus. Nah, rangkaiannya jadi seperti ini. Berarti kalian tinggal pakai analisis node. Di sini ada current masuk 1 ampere. Node, ingat ya, kalau analisis node itu adalah analisis KCL. Itu berarti kita pakai hukum Kirchhoff yang berbasis current ya, berarti analisis KCL. Di situ masuk ke node 1 mili ampere, berarti sigma I in ya kan. Kalau analisis node itu kan berarti sigma I masuk harus sama dengan sigma I keluar. Berarti yang masuk di sini, yang masuk ke VTH itu adalah 10 mili ampere. Harus sama dengan resistornya ada 2, itu 10 kilo ohm 10 kilo ohm, tapi yang 10 kilo ohm itu ada VTH main ground ya, 0 dibagi 10 kilo ohm. Kemudian yang sisi paling kanan ada 10 kilo ohm juga, tapi VTH minus. Nah, itu ada currentnya voltage-nya 10 ditambah 0, berarti di situ minus 10 ya. 10 sama 0 di sini minus 10 dibagi 10 kilo ohm. Nah, berarti berapa VTH-nya? Kita sederhanakan. Ini 10 berarti VTH-nya sama dengan 10 volt ya. Coba dicek benar apa salah. 10 volt nih, samakan penyebutnya ya. Oke, selanjutnya berapa nilai resistansi RL supaya terjadi transfer daya maksimum? Ingat, untuk transfer daya maksimum nilai RL-nya harus sama dengan RTH. RTH-nya 5 kilo ohm. Berarti di sini jawabannya 5 kilo ohm ya. Ini untuk kasus apa tadi? Syarat transfer daya maksimum. Nah, selanjutnya kita tinggal cari nilai P-nya. Itu adalah VTH kuadrat per RTH. Ya kan ya? Berarti VTH-nya tadi kita dapat berapa? 10 volt ya kan? Nah, berarti sama dengan kita masukkan kita masukkan VTH-nya di sini adalah 10 volt ya. 10 pangkat 2 ya, 10 kali 10 dibagi dengan 5 kilo ohm. Itu adalah daya maksimum dari rangkaian ini ya. Rangkaian pengganti Theveninnya gimana? Kita gambar. Terdiri dari sumber tegangan yang diseri dengan sumber R ekivalen R Thevenin deh. Voltage-nya 10 volt, R Thevenin-nya 5 kilo ohm ya kan. RL-nya tadi nggak diketahui nilainya ya, cuman disuruh tahu RL gitu ya. Oke, nah ini cukup sekian. Terus lanjut kita coba naikkan level soalnya. Kita install di sini ada sumber tegangan tak
bebas, ya kan? Kalian disuruh cari nilai I dengan metode Thevenin untuk soal ini. Nah, ini ingat di sini di tengah ada sumber bebas. Misalkan kita yang paling gampang di sini untuk sumber bebas kita cari dulu voltage Theveninnya ya, VTH-nya. VTH-nya di sini berarti positif, negatif. Kita lepas ya di resistornya yang 1 ohm ya, dibuat open ya di situ ya. Nah, tapi yang 6 ampere masih ada. Nah, ini adalah cari VTH-nya. Kita nggak bisa matikan catu daya yang ini karena bergantung ya, bergantung sama sumber yang lain. Jadi tetap on yang 12 volt sama 6 ampere. Kita hitung tegangan Thevenin-nya, yaitu yang itu tadi di atas di titik AB ya di sini. Ini enaknya pakai apa? Mesh ya. Meshnya ketemu negatif 12 ya, negatif 12. VTH-nya berarti sama dengan negatif 12 minus 3 kali 6 ya. Oke. Ini pakai voltage drop yaitu ya, dropnya berarti risk itu kan ya, dari negatif ke positif. Risk 12 berarti positif, dropnya 3 kali 6. 6 itu kan dia ngukur arus yang di 3 ohm ya, berarti VTH-nya sama dengan negatif 6. Kemudian kita nggak bisa langsung cari RTH, tapi kita harus cari current-nya dulu, current dalam keadaan short circuit gitu ya. Jadi di sini kita bisa sederhanakan rangkaian ini buat cari current yang short circuit ya kan. Nih. Sini ada resistor berapa? 3 ohm. Resistor 3 ohm. Nah, kemudian kita tinggal cari ini ya berapa? 12 volt. Di sini berapa? 2 ISC. Ada 2 ISC, di sini ada 3 ohm. Ingat, yang 3 ohm itu ada arus masuk ya dari 6 ampere. Dari 6 ampere itu ada arus masuk ke arah 3 ohm. Jadi yang 3 ohm di sini dia ada current masuk dari ISC dan 6 ampere. ISC-nya dari mana? Yang dari arah kiri, yang dari arah 1 ohm itu. Ya, oke. Jadi ini dibuat keadaan apa tadi? Short circuit ya. Berarti diganti tahanannya 0 ya, yang di 1 ohm itu. Oke, berarti ini langsung pakai analisis mesh aja ya. Langsung negatif 12 plus 2 ISC. Nah, ditambah 3 ohm ya kan, 3 dikali ISC plus 6 harus sama dengan 0. Berarti berapa ISC-nya di sini? Minus 12 tambah 2 ISC ditambah 3 ISC ditambah 18 sama dengan 0. Berarti di sini ISC-nya akan sama dengan berapa? Minus 6/5 ampere. Kemudian selanjutnya untuk cari RTH ya gampang, berarti tinggal VTH dibagi dengan ISC ya. Berarti minus 6 dibagi minus 6/5, berarti RTH-nya sama dengan 5 ohm untuk kasus ini. Oke, berarti udah ketemu VTH berapa, RTH berapa. Kita gambarkan rangkaian ekivalennya. Rangkaian ekivalennya berarti di sini ada sumber tegangan, ada sumber arus ya kan, sumber R ekivalennya, kemudian di sini RL-nya itu terbuka ya di situ. Masih. Nah, VTH-nya kita dapat berapa? Negatif 6 ya, negatif 6 volt. Kemudian RTH-nya kita dapat 5 ohm. Ya kan? Di sini RL-nya adalah 1 ohm. Kalian disuruh cari berapa arus. Arus di mana? Arus yang di 1 ohm. Nah, berarti tinggal cari I. I sama dengan VTH dibagi dengan R totalnya. Berarti langsung aja lah ya. Negatif 6/5 plus 1. Berarti current-nya di sini ada sama dengan min 1 ampere. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di
chapter selanjutnya.